Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama channel YouTube Denny Creator dalam berbagi cerita horor bersama Denny Creator. Kali ini saya sebagai host Apip Pradana ditemani Bang Indra. Bang aja ya Bang? Ya boleh. Bang Indra ini viewernya Denny Creator dan salah satu pemain Denny Creator sebagai jaksa gitu ya. Ya. Dan memang ininya sebagai apa, pekerjaannya memang jaksa ya Pak? Saya sebagai jaksa, betul. Nah, kali ini kita kasih kesempatan untuk berbagi cerita horornya yang memang kejadiannya dialami real, bener di kehidupan nyatanya. Oke, tanpa tunggu lama lagi kita dengarkan cerita dari Bang Indra mengenai pengalaman horor beliau. Silakan Bang. Ya gini Bang Apip, saya kebetulan masuk di kejaksaan kan 2001 ya. Jadi masih unyu-unyu orang bilang. Ya. Terus pertama kali saya datang tuh saya masuk ke Sijunjung. Sijunjung itu di daerah Sumatera Barat, perbatasan Bengkulu, Jambi sama Riau. Kebetulan saya ke sana itu 2001 itu, memang di sana listrik tuh masih sekitar, kalau tempat kosan saya itu 400 watt gitu, jadi masih terlalu gelap. Nah waktu pertama saya datang itu saya nggak pernah berpikir akan tinggal di kantor, tapi karena saya nyari kosan susah saat itu di sana, akhirnya dengan terpaksa saya tinggal di kantor. Kemudian saya lihat hanya ada satu ruangan yang kosong, tuh ruangan sel. Jadi di kantor saya itu ada ruangan sel, ada ruangan barang bukti. Jadi kalau kita mau masuk kantor itu langsung ke ruangan barang bukti, sebelah kirinya ruangan sel. Saya berani tinggal di situ pertama karena saya dari Jakarta kan, kita nggak berpikir aneh-aneh lah awalnya. Saya minta izin, diizinin oleh pimpinan saya tinggal di sel. Nah rupanya awal-awal saya tinggal di sel tuh saya sering dengar ada suara aneh kan. Sebelumnya Bang, aneh potong ya. Abang tuh susah nyari kosan di sana, akhirnya tinggal di sel ya, tinggal di kantor. Betul. Itu abang sendiri atau ada teman yang Ada teman. Ada ya. Kebetulan ada honor yang memang orang asli situ. Dia kebetulan tidak hafiz Quran sih, cuma cukup banyak hafal. Nah jadi saya lanjutin ya. Saya tinggal di sel, saya sering dengar suara-suara aneh, kayak ada suara orang nangis, entah ada suara orang apa kesakitan. Saya sempat tanya nih sama staf yang di situ kan, namanya Safrudin. Saf, kamu dengar nggak suara-suara aneh? Oh iya Pak, dia bilang, di sini mah udah nggak aneh Pak. Dari mana tuh Saf? Loh, kan sebelah ruang barang bukti Pak. Jadi gini, ruang barang bukti itu tempat penyimpanan barang-barang bukti, baik dari pembunuhan, terus segalanya semuanya, pencurian. Nah ternyata di ruang barang bukti itu setelah hampir seminggu lah saya di situ, sering suara-suara aneh itu. Penasaran saya tanya Mas Saf, selama ini memang ada suara seperti ini? Ada Pak. Udah pas kebetulan waktu itu hari Kamis. Dipotong lagi Bang. Nih suara-suara aneh itu apa Bang? Apa sih Bang? Jadi gini, kalau udah habis Isya ya, itu sayap-sayap kayak ada orang nangis, orang kesakitan. Jadi pernah apa, dia cuma bilang aduh gitu kan. Gue pikir mungkin jauh kan, karena kantor kita itu jaraknya cuma 200 meter, kotanya hanya 200 meter, belakang kebun, hutan, kanan kiri hutan. Jadi cuma segaris aja itu komplek perkantoran, rumah-rumah dari situ jauh. Nah gue dengar suara-suara gitu, suara apa gitu kan. Udah penasaran, tanya masih Saf, itu suara apa Saf? Ya memang sering Pak. Dah sekali waktu pas siang, gue penasaran tuh hari Kamis tuh siang. Kamis siang gue tanya, Saf, kamu sering dengar suara-suara itu? Sering Pak. Oh, biasa dari mana Saf? Ada Pak, katanya yang paling sering kedengeran suara di gudang barang bukti itu. Ya udah karena siang, jadi Saf, iya. Ternyata itu kayak ada kasur penuh darah, bekas pembunuhan. Terus tali bekas orang gantung diri, entah gantung diri entah digantung gitu kan. Pisau-pisau belati itu banyak bekas-bekas pembunuhan. Terus motor bekas tabrakan ditaruh di situ. Nah jadi sekali waktu
Karena udah tahu bahwa di situ ada barang bukti seperti itu, malamnya nggak bisa tidur. Udah, memang aneh kebiasaan gini, si Saf ini kalau habis maghrib dia ngaji. Nah saat itu si Saf minta pulang. Gue malam sendirian kan, waduh, gue bilang nggak berani tuh masuk tuh, karena pas habis Isya itu mendengar kayak orang kejerit-jerit kan, gue keluar. Waduh, gue nggak bisa tidur nih kayak gini kan. Handphone saat itu belum ada, dan di situ pun nggak ada sinyal. Adanya handphone telepon kantor. Gue bilang, waduh ini gimana? Diem di luar. Tapi mata ngantuk nih. Akhirnya, udah gue beraniin diri, gue tidur nggak di sel lagi. Di dekat ruang piket, jadi masih di luar lah. Gue pikir masih aman di luar. Sempet tidur sekitar setengah jam kalau nggak salah itu. Itu kayak ada orang jalan. Jangan sisa pulang, tapi jalannya dari ruang, aduh gue merinding, jalannya dari ruang barang bukti. Wah, sisa pulang nih. Gue diam dulu kan, buat mastiin aja, tapi kok nggak ada suara. Itu rupanya gue terbangun, gue liat jam, kan tuh ada jam dinding gede tuh. Itu sekitar 1:30, pas malam Jumat itu 1:30. Wah, udah. Gue nggak berani buka mata tuh, masih diem aja. Makin ngedeket kan. Wah ini untuk perasaan udah campur aduk lah. Yang deg-degan iya, merinding iya. Terus kayak tuh suara tuh nggak berhenti jalan ngedeketin. Udah akhirnya gue paksain mereng gitu kan, masih nggak bisa tidur. Itu sekitar sekitar 2:30 itu, antara jam 2, 2:30 lah. Saking gue udah nggak sanggup nih, gue bangun melek. Tengok nggak ada orang. Udah akhirnya keluar halaman. Kan sepi di sana. Namanya apa ya? Kota pendatang kan. Jadi nggak semua orang ada. Warung aja tuh cuma 1-2 lah bisa dihitung. Wah itu malam gue nggak bisa tidur sampai jam 3:30 was-was. Terus gue lihat kalau ngeliat ke dalam kantor, dari ruangan ke kantor itu kayak ada orang lewat. Udah singkat waktu gue keluar tuh, diem di luar sampai bener-bener ada orang datang yang biasa kan situ ada suka bersih sampah tuh, kalau pas ini datang. Wih Pak Indra, kok mukanya kayak nggak tidur? Iya saya nggak tidur, saya bilang. Saya ceritain tuh suara itu kan. Oh iya Pak, dulu juga pernah ada, katakan. Tapi dia malah akhirnya nggak sanggup Pak tinggal di sini. Dia buru-buru ngekos. Kepikiran kan gue kan. Akhirnya gue ngekos. Nah rupanya nggak tahu gimana nih pas gue ngekos. Kalau menurut orang di situ kan terkenal adat bersandi sara bersandi kitabullah. Jadi adatnya itu mengandung agama mengacu pada kitab Allah kan gitu. Dan di sana tuh terkenal ilmu gaibnya lah. Terkenal sekali ilmu gaib. Apalagi di daerah air hangat itu di pelosok sana itu terkenal. Nah sekali waktu gue udah ngekos nih. Oh udah gue udah pindah, udah masuk kos-kosan. Tapi ternyata di kosan itu lebih serem lagi. Nah menurut orang situ ya baru 2 hari lah itu kos-kosan memang belakangnya kuburan, tapi kuburan kampung gitu lah. Kuburan kampung. Iya. Terus belakangnya lagi kan sungai. Nah di sungai itu memang angker. Kalau banyak orang yang bilang angker lah di daerah situ. Udah. Gue serba salah nih, mau di kosan gue takut. Kalau di kantor masih ada sisaf lah kan. Iya. Nah ada satu yang bikin gue nggak akan lupa sampai sekarang. Jadi ceritanya gini, gue waktu itu masih di kosan, nggak bisa tidur nih. Ada sekitar jam 11-an lah. Badan capek tapi nggak bisa tidur. Gue ke kantor. Begitu gue ke kantor, lihat sisaf, dia lagi asik gitu kan, dia suka ngetik tilang. Sap ngapain Sap? Ngetik tilang Pak. Oh, kenapa Pak? Nggak bisa tidur Pak. Wah, udah. Nah itu tiba-tiba ada suara orang ngejerit. Kita dengar bareng nih. Astagfirullahaladzim Pak. Sap, ada siapa Sap? Iya Pak nih, udah berapa hari ini begitu terus. Rupanya begitu pas dicek, itu tanggal saat kejadian orang itu meninggal. Udah, akhirnya gue lapor lah
Gue malam itu udah, wah itu karena apa? Gue dengar, siap dengar. Wah udah saking apa paniknya, besok gue lapor sama pimpinan. Pak izin Pak, pengajian apa? Gue bilang kan. Oh dulu sering katanya bikin pengajian, tapi nggak pengaruh. Terus gimana solusinya Pak? Gitu. Ya udah kan kamu udah ngekos, dia bilang kan. Pak izin Pak, di kosan saya serem juga Pak. Ya terus mau gimana lagi, anak laki harus berani lah katanya kan. Udah, akhirnya gue bela-belain lah tuh, ngumpulin ada beberapa anak-anak yatim lah, gue ajak ngaji di situ. Cuma memang ini mungkin ya buat teman-teman yang di daerah mungkin pernah merasakan seperti ini ya, teman-teman di kejaksaan kan memang biasanya kita yang dari kota tuh ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Itu banyak sekali yang aneh-aneh, apalagi khususnya di ruang barang bukti itu. Jadi ruang barang bukti ini memang tempat penyimpanan barang-barang bukti, baik itu dari hasil kejahatan, kecelakaan, pembunuhan, itu ada semua di situ. Sampai baju penuh darah. Pernah gue sekali waktu tuh nyium bau amis, bau anyir darah. Itu memang cuma dia hanya hari-hari tertentu tuh. Kalau menurut saya pernah panggil orang pintar ya, si Sap lah, Sap cariin orang pintar Sap. Ada Pak katanya, ibu-ibu, mama-mama istilahnya, ada ibu-ibu satu, ya udah panggil. Kalau dia bilang dia tuh suka, jadi nggak tahu sukanya kenapa, mau saya katanya suka. Jadi memang yang di kosan saya pun menurut ibu-ibu itu yang di situ yang ngikutin. Ada sekali waktu bener-bener kejadian, bukan saya yang lihat tapi teman saya yang lihat. Cuma ciri-cirinya yang dilihat sama teman saya dengan yang kejadian pembunuhan di kantor sama persis. Padahal dia nggak pernah tahu apa yang terjadi di kantor. Jadi waktu saya panggil karena udah saking panik di kantor, saya pindah ke kosan juga udah panik kan. Sap, panggillah ibu itu Sap. Dipanggillah ke kosan saya. Mak, kalau di sini gimana Mak kondisinya? Dia ngikut sampai ke sini. Mak, gini Mak, teman saya pernah ngeliat, gitu kan. Gimana? Diceritain lah ciri-ciri rambutnya seperti ini, ya kan, terus bau anyir. Si Sap cerita, oh itu sama persis, ada fotonya pas pembunuhan itu. Jadi gini, kita kalau berkas perkara ya, itu foto korban dilampirkan. Iya. Sampai akhirnya saya ditunjukin, saya nggak berani melihat, teman saya melihat, sawan dia. Waduh, kok mirip ya? Sawan dia. Sampai dia bilang, aduh gimana Mak? Akhirnya ya si Mak itu yang ngobatin lah, biar gimana nggak diganggu. Gitu Mas Hafid, Bang Hafid. Tapi Bang, kemungkinan nggak, saya juga kurang paham masalah seperti ini ya. Apalagi yang goib-goib. Barang bukti kan kemungkinan besar masuk kejaksaan itu berkasus ya, maksudnya ada belum perkara lah. Ada perkara, dan kemungkinan nggak sih yang ada di barang bukti itu memang yang belum terselesaikan, makanya dia penasaran atau seperti apa. Bener kali ya, mungkin seperti ada penduduk. Jadi gini, kalau barang bukti ini kemungkinan sudah terselesaikan. Oh, udah terselesaikan. Tapi harusnya kan ada yang dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnah. Ada yang dirampas, ada yang dikembalikan kepada korban. Nah, rata-rata kalau barang bukti hasil kejahatan seperti baju yang penuh darah, itu pasti dimusnahkan ya. Iya. Tapi ada sebagian korban yang pengen barang buktinya diambil sama dia, dikubur bareng dengan si korban. Dan mungkin kejadian di gudang kejaksaan itu yang memang mungkin ditunggu untuk diambil atau dimusnahkan ya maksudnya. Saat itu memang perkara masih berjalan. Oh, masih berjalan. Tapi ada juga yang memang belum dimusnah. Iya. Oke, pemirsa. Dan yang pengetahuan saya juga memang makhluk-makhluk seperti itu tinggal di beberapa benda, tempat, pohon, kamar mandi. Mungkin di benda itu juga sosok-sosok jin atau seperti ada. Gitu. Makanya kembali lagi pada diri kita. Memang kita tidak boleh pungkirin lagi, kita harus percaya sama yang goib. Karena apa ya, Tuhan saya Allah memang goib juga. Jadi tapi saya percaya, dan ya memang harus percaya sama yang kita hidup berdampingan. Rukun iman itu. Oleh karena itu tetap selalu percaya dan beribadah kepada Tuhan Allah.
Itu aja mungkin pemirsa. Saya malam-malam, makin malam saya nggak berani juga ya, kayak Iya. saya mau pulang juga takut. Makanya kita udahan aja ya pemirsa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Pak Indra, Bang Indra nih dari Kejaksaan. Nah, dan tunggu cerita-cerita horor dari teman-teman ini kreator yang belum menceritakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.